pengen makan yang gurih dan asin, tapi juga ada rasa manis dan asamnya. Lalu tiba-tiba suami bilang dia pengen makan nasi ulam si abang dangdut di kompleks rumah. Nasi ulam dangdut, begitu kami beri nama sarapan pagi favorit kami itu. Soalnya ada beberapa penjual nasi ulam di kompleks dan sekitarnya. Kami beri embel-embel dangdut karena si abangnya jualan sambil menyetel lagu dangdut keras-keras. Sehingga kalau mau ngomong sama si abangnya, kita harus sedikit berteriak. Nah, nasi ulam dangdut memang beda dengan nasi ulam pada umumnya. Yang membedakan adalah kuahnya yang hitam legam, bercita rasa manis dan asam yang sama kuatnya. Penampakan dan rasa asamnya mirip-mirip kuah cuko pempek Palembang. Tetapi dari segi cita rasanya lebih mengarah ke kuah semur karena salah satu bahannya adalah kayu manis. Nah, tantangan utama dari resep kali ini adalah bagaimana mempertahankan cita rasa nano-nano yang disukai lidah orang Indonesia itu, tetapi tetap ramah bagi yang punya asam lambung dan tanpa micin tentunya. Tantangan berikutnya adalah bagaimana memasak begitu banyak side dish atau menu pendamping yang membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam itu dengan cara yang menghemat waktu, yang efisien dan efektif karena target kita adalah 2 hari kenyang, 2 hari bahagia. Jadi, versi nasi ulam yang kami sekeluarga jatuh cinta itu adalah versi basah, yang disiram kuah sampai banjir. Konon, gaya ini berasal dari komunitas Cina Benteng di Tangerang, lalu menyebar ke Glodok, pusat perdagangan di Jakarta tempo dulu. Setiap pagi, abang-abang keliling bawa gerobak nasi ulam. Aromanya khas banget, manis, gurih, dan sedikit asam. Kuahnya coklat tua, legit dari gula aren, tetapi juga asam segar dari asam Jawanya. Perpaduan manis, asin, asam, dan gurihnya sangat mantap. Side dish atau makanan pendampingnya juga banyak. Ada ikan tongkol balado, telur dadar, perkedel, dan tentu tak ketinggalan adalah tempe goreng serta sambal kacangnya yang pedas. Yang pasti setelah sekali coba, keluarga kami langsung langganan tiap minggu. Rahasia cita rasa umami tanpa micin. Karena makanan yang akan kita masak ini tanpa menggunakan micin, maka tantangannya adalah bagaimana menciptakan rasa umami khas micin dengan bahan-bahan alami. Nah, untuk mendapatkan cita rasa micin yang disebut cita rasa umami itu, saya gunakan 4 sekawan umami alami. Apa sajakah bahannya? 1. Gula aren. 2. Garam laut. Harus garam laut ya, jadi bukan garam meja. 3. Rebon. Dan 4. Jeruk nipis. Rebon yang saya pakai adalah rebon tidak asin ya. Tetapi kalau misalnya yang kalian beli itu adalah rebon asin, ya nantinya nggak usah pakai garam ya untuk yang ada bahan rebonnya. Keempat bahan ini bekerja sama layaknya sebuah orkestra rasa. Gula aren tidak hanya memberikan rasa manis alami, tetapi juga kedalaman cita rasa. Jadi, tidak seperti gula putih yang hanya memberikan rasa manis yang datar. Garam laut dengan mineralnya membuat rasa yang tersembunyi di semua bahan itu keluar, dan hasilnya makanan pun serasa lebih hidup. Akan tetapi, terlalu banyak bahan dan bumbu bisa membuat cita rasa campur aduk nggak karuan gitu ya. Maka rasa asam dari asam Jawa atau jeruk nipis bisa membantu menyeimbangkannya kembali. Dan yang terakhir, yang menjadi the star of the show dari resep ini adalah rebon. Si kecil gurih alami. Rebon menambah aroma gurih yang kuat dan khas pada nasi ulam dangdut ini. Selain itu, teknik masak juga memberikan warna tersendiri. Jadi, waktu menumis bumbu halus dan daun salam untuk kuah, jangan buru-buru. Ingat, merica bubuk ditumis bersama-sama dengan bumbu halus lainnya. Begitu juga saat menumis bumbu untuk bihun goreng, tumislah yang lama agar tercipta bihun goreng khas abang-abang. Sekali lagi ingat, tumis sampai benar-benar kering dan matang. Inilah yang disebut flavor lock.
Momen di mana bawang merah, bawang putih, kemiri, merica, kayu manis, dan daun salam berubah menjadi lapisan aroma yang gak bisa diganti dengan penyedap apapun. Kalau kamu hanya tumis sebentar, maka kuahnya akan bau kemiri dan kayu manis yang dominan. Tetapi kalau sabar dan ditumis sampai kering, hasilnya adalah cita rasa khas yang menyatu sempurna. Sahabat CS, setiap kali saya masak menu kayak gini, saya selalu ingat satu hal. Makanan itu nggak cuma soal kenyang, namun soal rasa yang nyambungin kita. Antara keluarga, teman, bahkan orang-orang yang belum pernah kita ketemu, tetapi punya semangat yang sama, yaitu pengen hidup sehat tanpa kehilangan nikmatnya makan. Itulah kenapa saya bikin ruang kecil di sini, komunitas member Cerdas Sehat 50. Tempat kita bisa belajar bareng, tukar ide, dan eksplor resep-resep dari mancanegara yang bebas micin, ramah buat lambung, tetapi tetap kaya rasa. Setiap resep di sana saya rancang dengan cinta dan penelitian, supaya kamu bisa menikmati makanan alami yang bikin tubuh tenang dan hati senang. Kalau kamu pengen ikut perjalanan ini, klik tombol gabung di bawah video ini. Yuk jadi bagian dari komunitas yang percaya bahwa makan sehat bukan soal pantangan, tetapi soal rasa yang bisa dinikmati bareng-bareng dengan orang yang kita kasihi. Dari bahan-bahan yang digunakan, kita bisa melihat adanya pengaruh Belanda di mana kuahnya terdapat sentuhan ringan kayu manis. Sekilas itu mengingatkan pada menu semur. Nah, daripada menggunakan kecap manis yang nantinya bisa terasa bau kecap, nasi ulam dangdut ini pakai gula aren asli yang tentunya sangat manis, tetapi jangan khawatir karena diimbangi dengan rasa asam yang kuat dari asam Jawa. Ini adalah cita rasa aslinya ya, pakai asam Jawa, asam gitu ya. Tapi nanti kita akan memodifikasi sedikit resep ini agar ramah bagi lambung. Dan bagusnya lagi, penggunaan kayu manis dapat meningkatkan sensitivitas insulin yang membantu mengatur kadar gula darah dan meningkatkan metabolisme glukosa. Selain itu, GI atau glycemic index dari gula aren tergolong rendah, berada di kisaran angka 35, sedangkan gula putih sekitar 65. Jadi ya lebih menyehatkan kalau pakai gula aren, cuman ya tidak boleh terlalu banyak juga. Kemudian, penggunaan daun kemangi pada nasi ulam dangdut ini bukan hanya sebagai penghias piring makan, tetapi kemangi itu membantu pencernaan kita. Daun kemangi yang beraroma wangi yang khas dengan rasa kesat dan pedasnya juga mencuci bersih indera pengecap di lidah kita ya, agar kita bisa mengulangi kembali kenikmatan sensasi nasi ulam dalam setiap suapan. Jadi, dalam setiap suapan harus ada kemangi dan sedikit mentimun. Nah, ini bagian favorit saya. Bagaimana tetap menikmati kelezatan nasi ulam dangdut tanpa takut asam lambung naik. Pertama, perkedel digoreng dengan teknik pan fry, bukan deep fry. Hanya menggunakan 2-3 sendok makan minyak goreng untuk menggoreng sekitar 5-6 perkedel ukuran sedang per sekali goreng. Kita sebut itu per batch. Jadi, kita pakai skillet atau wajan datar yang terbuat dari cast iron atau baja cor. Wajan dari bahan ini panasnya merata dan tahan lama. Memang harganya agak mahal ya, tapi nggak rugi deh. Dan wajan ini juga anti lengket, seperti wajan teflon, tetapi tahan goresan. Kalau wajan teflon dipakai lama itu akan terlihat baret-baret dan akhirnya mengelupas ya, dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Lagian, wajan dari bahan baja cor ini bisa dipakai seumur hidup, bahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi wajar kalau mahal. Makin lama wajan tersebut digunakan, akan makin terbentuk aroma khas yang melekat di wajan. Tentu saja ini menambah sedapnya makanan yang kita masak. Menggoreng dengan teknik pan fry ini hasilnya tetap renyah di luar, lembut di dalam perkedelnya. Dalam resep ini saya tetap mempertahankan perkedel, meskipun perkedel itu adalah gorengan yang tentunya tidak sehat. Karena apa? Karena makanan kita ini adalah tanpa micin, perkedelnya juga tanpa micin, sehingga makanan yang digoreng menciptakan reaksi Maillard di mana aroma kentangnya menjadi gurih.
tanpa micin loh. Dan rasa gurih ini naik dan kasih sinyal nikmat ke otak. Namun tanpa lemak berlebih yang bisa memicu naiknya asam lambung karena kita pakai teknik pan fry. Lalu sambal kacang. Untuk penderita asam lambung yang biasanya sensitif terhadap yang pedas-pedas, maka buang saja bagian tengah dan biji cabenya. Sehingga rasa pedasnya tetap ada tapi nggak menyengat dan tidak menimbulkan rasa panas berlebih di perut yang bisa memicu asam lambung. Begitu juga dengan jeruk nipis. Bagi penderita asam lambung yang produksi asam lambungnya berlebih, hindari perasan airnya dan gunakan saja parutan kulit luarnya untuk tetap mendapatkan aroma segarnya tanpa memicu asam lambung naik. Rasanya memang tidak asam, tetapi minyak khas bau jeruk nipis akan menambah kenikmatan sambal kacang ini. Sebaliknya, untuk penderita asam lambung yang produksi asam lambungnya rendah kayak saya gitu, penggunaan perasan air jeruk nipis bahkan membantu pencernaan di lambung. Jadi saya sekarang sudah bisa makan yang asam, minum perasan air jeruk nipis karena produksi asam lambung saya rendah. Jadi, semua kenikmatan tetap utuh, tetapi tubuh tetap nyaman. Makan enak bukan berarti harus menderita. Setiap kali saya masak menu nasi ulam dangdut ini, selalu saya masak dalam jumlah yang banyak, agar bisa dimakan 2 hari berturut-turut. Ya, betul, 2 hari, makan siang dan makan malam. Kok begitu? Alasannya, yang pertama adalah kami sekeluarga nggak pernah merasa bosan karena cita rasanya sangat memanjakan lidah. Alasan yang kedua adalah menghemat waktu. Sekali masak bisa untuk dimakan 2 hari. Dijamin, sekali coba pasti ketagihan. Jadi, 4 jam masak itu sangat worth it. Teknik masaknya adalah dengan melakukan multitasking. Biasanya, saya sudah buat perkedel sehari sebelumnya. Jadi, sambil menunggu rebusan kentang menjadi matang dan lunak, dan juga saat pan fry perkedel, saya kupas bawang merah dan bawang putih, sangrai kacang dan sangrai rebon, dan lain-lain. Besok pagi-pagi, saya buat sambal kacang dari bahan-bahan yang sudah disiapkan semalam. Kemudian, saya blender bumbu halus dan ambil sebagian untuk menggoreng bihun. Bihun goreng saya sajikan untuk sarapan pagi, dan sisanya untuk nasi ulam dangdut. Jadi praktis, sekali masak bisa untuk 2 menu. Satu tips lagi untuk menghemat waktu, buat agak banyak bahan taburan dari kacang tanah dan rebon sangrai. Sebab bahan kering ini bisa tahan di kulkas sampai 2 bulan. Jadi, bisa untuk dipakai saat buat nasi ulam berikutnya. Hasilnya, sekali masak 2 hari makan nikmat, tubuh senang, lambung tenang, dapur pun tetap waras. Yuk sekarang kita masak nasi ulam dangdut ini. Karena banyaknya menu pendamping dan pernak-perniknya, kita akan masak mulai sehari sebelumnya. Perkedel kentang. Bahan, 5 buah kentang ukuran sedang, cuci, kupas. Potong kubus kecil agar mudah diulek. Lalu rebus hingga lunak, kurang lebih 15 menit, dan tiriskan. Kemudian 4 siung bawang merah, kupas, cuci, iris tipis-tipis. 2 siung bawang putih, kupas, cuci, belah jadi 2 saja. 2 sendok teh garam laut, 1 sendok teh minyak goreng untuk menumis bawang, 3 sendok makan minyak goreng untuk pan fry perkedel. Jadi gini, goreng batch pertama dengan 3 sendok makan minyak. Lalu untuk batch kedua dengan 3 sendok makan minyak lagi. Kemudian 1 sendok teh lada atau merica bubuk, 1 butir telur, kocok hingga tidak ada putih telur yang kelihatan. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan wangi. Kemudian ulek dengan garam dan lada hingga hancur dan tercampur rata, lalu sisihkan. Langkah berikutnya, ulek atau tumbuk kentang hingga halus. Masukkan bumbu yang sudah diulek tadi ke dalam kentang, lalu aduk hingga bahan tercampur rata semua. Tes rasa, kemudian bagi adonan kentang menjadi 2 batch ya, 2 bagian. Batch 1 dan batch 2. Panaskan skillet dengan api kecil. Setelah panas, masukkan 2-3 sendok makan minyak goreng. Ambil 1 sendok makan adonan kentang, bulatkan lalu pipihkan. Celup dalam telur,
Lakukan ini hingga batch pertama selesai. Ulangi lagi dengan langkah yang sama untuk batch kedua. Masukkan perkedel dan tata satu persatu perkedel di atas skillet yang sudah panas itu ya. Goreng kedua belah sisi perkedel hingga berkulit. Angkat dan sajikan di piring. Kuah nasi ulam dangdut. Bumbu halus. 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 buah kemiri, setengah sendok teh lada atau merica bubuk, kemudian bumbu kuahnya 15 buah tahu segitiga coklat. Tahu segitiga coklat ini adalah tahu goreng yang dijual di pasar. Cuci bersih tahunya, rebus tahu dan peras semua minyak gorengnya hingga keluar. Lalu bilas lagi dengan air keran dan peras sekali lagi. Kemudian bahan berikutnya adalah 1,5 liter air untuk kuah, setengah jari kelingking kayu manis, 5 lembar daun salam, 8 sendok makan irisan gula aren, 2 sendok makan kecap manis, 4,5 sendok teh garam laut, 1 sendok makan minyak untuk menumis bumbu halus. Blender semua bumbu halus dengan sedikit air sampai halus. Ada orang yang blender bumbu itu suka pakai minyak goreng. Menurut saya jangan ya, nanti terlalu banyak minyak goreng karena kalau minyaknya sedikit, blender juga nggak akan jalan ya. Lebih baik kita pakai air saja. Nah, tekniknya adalah tumis bumbu halus, kayu manis, daun salam sampai wangi dan kering. Karena kita kan blendernya pakai air, jadi tumis sampai kering, baru bisa keluar wanginya. Masukkan air ke panci, kemudian masak bumbu tumis sampai mendidih. Lalu masukkan tahu, gula aren, garam, kecap manis. Didihkan selama 15 menit. Lalu matikan kompor. Kuah ini cenderung bercita rasa manis. Kita tidak pakai asam jawa karena bisa memicu asam lambung bagi orang yang produksi asam lambungnya berlebih. Jadi nanti cita rasa manis ini akan didampingi oleh sambal kacang dan bahan taburan kering yang gurih yang akan mengangkat cita rasa kuah keseluruhan menjadi terasa pas dan tidak dominan manis lagi. Teknik masaknya. Selalu masak dengan api kecil agar hasil akhir wangi kuah menyatu dengan sempurna saat tumis bumbu halus sampai benar-benar matang dan kering. Resep bihun goreng. Bahan: 3 papan bihun rendam dengan air dingin hingga lunak. Tiriskan. 4 bawang merah, kupas, cuci, tiriskan. 2 bawang putih, kupas, cuci, tiriskan. 1 sendok teh merica bubuk. 2 sendok teh garam laut. 3 sendok makan kecap manis, setengah gelas air, 1 sendok makan minyak untuk menumis bumbu. Caranya, blender bawang merah dan bawang putih dengan sedikit air sampai halus, lalu sisihkan. Panaskan wok alias wajang cekung dengan api kecil. Setelah panas, masukkan minyak goreng. Lalu tunggu sebentar agar minyaknya panas, baru masukkan bumbu halus dan tumis hingga bumbu kering. Kemudian masukkan bihun, aduk-aduk sebentar. Masukkan kecap manis, aduk-aduk hingga merata, beri air agar bihun dan kecap tidak gosong, lalu masukkan garam. Aduk-aduk sebentar, tutup wajan dengan penutupnya kurang lebih 5 menit, kemudian masak dengan api kecil. Kenapa harus tutup? Supaya cita rasanya meresap ke dalam bihun. Lalu buka tutupnya wajan dan aduk-aduk sebentar. Kemudian tutup lagi 5 menit supaya meresap yang terakhir kali. Lalu koreksi rasa, angkat bihun, matikan kompor, dan sajikan dalam piring. Bahan taburan kering. Resepnya ya, 250 gram kacang tanah, 150 gram rebon tawar, tapi kalau misalnya kamu belinya rebon asin, maka ya kita nggak perlu kasih garam lagi. Nah ini karena rebon tawar, jadi beri 2 sendok teh garam laut. Sangrai kacang tanah dengan api kecil dan tanpa minyak sampai matang dan garing, hingga warna kacangnya berubah menjadi sedikit lebih kecoklatan. Angkat dan dinginkan dengan cara diangin-anginkan beberapa saat. Cuci rebon dengan menggunakan saringan ya. Caranya masukkan rebon ke dalam saringan, lalu cuci di bawah aliran air keran selama beberapa detik aja. Angkat, tiriskan. Sangrai rebon dengan api kecil dan tanpa minyak hingga kering dan renyah. Angkat dan dinginkan dengan cara diangin-anginkan. Setelah kacang dan rebon dingin, blender bersama garam hingga hancur dan benar-benar tercampur. Nah, sekarang bahan taburan siap digunakan. Sambal kacang. Resepnya 5 sendok makan kacang tanah sangrai, 5 buah cabai merah, cuci, buang bagian tengah dan bijinya. 5 buah cabai rawit, cuci, buang bagian tengah dan bijinya. 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 sendok teh gula aren, 300 ml air minum,
1 buah jeruk nipis. Ambil perasan airnya. Tetapi jika produksi asam lambung kamu tinggi, jangan gunakan air perasannya, tetapi pakai parutan kulit luarnya saja sebanyak 1 sendok makan. Blender semua bahan sampai halus, kecuali parutan kulit jeruk nipis. Nggak perlu di blender lagi karena sudah diparut. Jika terlalu kental, tambahkan air minum hingga sedikit encer. Lalu masukkan perasan air jeruk atau parutan kulitnya. Aduk sebentar, sajikan dalam mangkok. Tata di piring, nasi putih, irisan mentimun, perkedel, irisan telur dadar, taburkan 1 atau 2 sendok makan bihun goreng di atas nasi, kemudian taburkan 1 sampai 2 sendok makan bahan taburan ke atas bihun goreng. Lalu, taburkan juga segenggam kemangi ke atas bihun goreng atau di samping nasi. Siram 1 sendok makan sambal kacang ke atas bihun goreng. Sebenarnya bisa 1 sendok makan atau lebih dari 1 sendok makan ya, tergantung selera karena ini adalah sambal kacang. Kemudian siram dengan tahu dan kuah sampai banjir. Kemangi dan mentimun menambah aroma dan cita rasa khas dari nasi ulam ini. Nasi ulam dangdut siap dinikmati. Setiap elemen di piring ini punya peran. Tahu segitiga goreng yang sudah diperas hingga 2 kali untuk mengeluarkan minyaknya menjadi dasar alkalin yang lembut buat lambung. Gula aren kasih rasa manis kompleks yang stabil di tubuh. Dan kemangi serta mentimun, 2 pembersih alami menyegarkan lidah sekaligus bantu pencernaan.